Halo teman-teman semua, selamat datang di Cakrapos, cengkrama singkat berbobot. Selamat datang di podcast edisi spesial PPAK Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2021. Baik lagi sama aku Rahman Adi dari angkatan 2020 di Cakrapos yang pastinya bakalan ngulik terkait UKM, LK, BSO, dan kelompok belajar apa aja sih yang ada di Fakultas Hukum UNES. Seperti biasa Cakra Muda, sebelum mulai aku mau ingetin jangan lupa buat like, kasih komentar, dan subscribe channelnya official PPAK FH UNES. Dan jangan lupa buat nonton dulu episode-episode sebelumnya. Karena di Cakrapos ini banyak banget yang bisa kalian dapetin khususnya seputar UKM, LK, BSO, dan kelompok belajar yang ada di FH UNES. Oke Cakra Muda, di episode kali ini Cakrapos kedatangan dua narasumber yang seru banget nih. Mereka adalah mahasiswa dan mahasiswi angkatan 2019 dan 2020 yang mengikuti UKM yang menarik banget, yaitu Guslat. Nah kita sapa dulu ya Cakra Muda. Halo Kak Aditya, halo Mbak Bainatun. Halo. Kalau boleh tahu nih, biar mempersingkat panggilannya, Kak Aditya dipanggil siapa, Mbak Bainatun dipanggil siapa? Silakan yang ladies first lah ya. Oh ya, ladies first boleh lah. Sebenarnya itu teman-temanku pada manggil Kak Afifah sebenarnya. Oh, Tapi nggak tahu ya kalau gara-gara nama tempatku Bayinatul mungkin pada manggil Kak Bayin gitu ya. Kali gitu. Oke. Berarti aku panggil ke depannya Kak Bain ya di podcast ini ya. Iya, Boleh? terserah. Boleh kan? Kakak pun juga nggak apa-apa. Kalau Samanannya banyak kok. oh gitu. Nggak apa-apa. Kalau Mas Adit nih, Mas Adit dipanggil siapa? Kalau dulu ya dari kecil dia udah pastilah Adit. Cuma waktu SMA karena aku ngalah, karena ada dua nama yang sama. Jadi aku pakai nama belakang yang mana itu nama orang tua juga. Jadi agak gimana ya waktu SMA pas temanku main tuh malah dikira orang tuh malah gak sopan temanku. Oh, manggil Karena manggil nama orang tua. Aduh. Jadi panggil dia nama Adit aja. Oh, panggil gampang. nama Adit aja ya. Aku panggil Kak Adit ya Bayi Iya, ya iya. depannya. Kak Adit dan Kak Bain. Betul? Iya, oke lah. Oke. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Baik. Baik ya dua-duanya ya. Sehat ya? Sehat kan? Udah vaksin belum? Udah. Udah vaksin. Lama sih. Udah vaksin lama. Baru kemarin kalau aku. Keren sih, keren. Aku pun udah vaksin gitu. Cuman ya memang masih butuh penyesuaian aja lah gitu. Karena kan biasanya habis divaksin tuh badan agak geges ya. Lemes sih ya. Pusing. Tapi ya semoga dengan vaksin itu kita itu kedepannya sehat-sehat terus ya. Amin. Oke nih. Sekarang kan yang kita tahu kan kuliah itu kan lagi online ya. Terus habis itu ada PPKM juga nih dari pemerintah. Nah, karena ada dua hal itu tuh aku mau nanya dong, kesibukan kalian berdua ini ngapain aja gitu loh. Baik dari Kak Bain sendiri ataupun Kak Adit sendiri, sibuknya ngapain aja nih? Mungkin bisa jawab duluan siapa? Silakan. Oh, ya, kalau mungkin dari kesibukan aku ya kan kita mahasiswa juga kan masih ya yang terutama mempersiapkan buat besok ya semester kedepannya ya. Dan kemudian kan ini udah deket juga ada kegiatan yang namanya OKPT, orientasi ke pramukaan perguruan tinggi. Nah ya mungkin kesibukan untuk sekarang ya mempersiapkan bagaimana sih untuk besok KPT yang akan terlaksana, bagaimana konsepnya, bagaimana pelaksanaan dan bagaimana jalurnya itu aja sih kalau dari saya. Dari Kak Bayin berbeda. Enggak sih, kalau aku sih lebih nunggu yudisium akhir aja. Terus lebih mempersiapkan untuk semester depan gitu, sama ngurus OKPT juga. Berarti sebenarnya keduanya tuh sama-sama sibuk ya. Ya. Cuman beda hal yang diurusin. Ya, seperti itu. Ya bisa dibilang begitu sih. Ya nggak apa-apa ya, semoga jalannya kesibukan itu tuh membuat kita itu jadi apa ya, mengisi kesibukan kita dengan sesungguhnya gitu. Karena kan yang aku ketahui itu kan kuliah online itu sebenarnya kayak gabut gitu nggak sih? Pakai banget. Bosen ya? Bosen banget. Bosen banget ya sih? Lihat Ya, layar kan. iya itu butuh refreshing lah, sekali-sekali harusnya ngurus kegiatan ekstra gitu di luar. Oke. Nah aku sekarang mau nanya nih ke pertanyaan selanjutnya. Guslat ya, tadi kan di awal kita disebut Guslat ya. Nah Guslat itu apaan sih kalau aku boleh tahu? Monggo jawab, silakan siapa? Aku duluan ya. Ya. Oke.
Guslat itu kepramukaan di bawah naungan Pramuka Universitas yang itu dinamai dengan Pramuka Wijaya Tunggal Wijaya. Terus itu kita mengedepankan skill dari anggota-anggotanya. Oke, itu kan jawaban dari Kak Baina. Nah, kalau misalkan dari Kak Adi sendiri, Guslat itu apa sih? Sebenarnya Guslat itu kan ya kita itu sebuah akronim dari gugus latih. Jadi itu Guslat itu tentang ya seperti yang tadi diucapkan tentang kepramukaan yang mana itu di bawah naungan dari pihak universitas. Nah, Guslat ini sebenarnya di universitasnya ada dua, jadi ada Ambalan dan Racana. Ambalan sendiri itu untuk yang umurnya masih di bawah 20 tahun dan yang Racana itu nanti untuk Ambalan yang untuk umur yang udah 21 tahun ke atas. Jadi gampangannya kalau di Ambalan itu kan tingkatnya penegak. Nah, kalau untuk Racana sendiri udah kayak masuk ke Pandega. Jadi itu aja sih yang tambahan yang bisa di Oke. Nah, baik dari tadi aku dengar itu ada nggak sih proker yang berbeda antara tadi apa Pandega ya? Pandega sama yang penegak tadi. Ya, penegak. Nah, itu ada nggak sih proker yang berbeda atau prokernya sama aja sebenarnya nih? Sebenarnya prokernya sama ya, karena kan kita juga ngikut dari pusat dan lebih utamanya pusat itu kan ke Pandega kita lebih ngikut pusat, jadi kita kegiatannya lebih ke fokus ke pusat. Cuma paling yang berbeda itu di kegiatan latihan rutinnya masing-masing itu yang mungkin berbeda. Berarti dari program-program kerjanya itu sebenarnya dua-duanya itu ada latihan rutin juga ya? Ada. Gitu. Nah, kalau lagi online gini tuh latihan rutinnya tuh ngapain, Mas? Biasanya ya kalau dari Fakultas Hukum sendiri ya, dari gugus latih hukum ini ya, kita biasanya kalau latihan rutin tuh ya mungkin kita pertama bisa kayak diisi materi-materi dari kakak-kakak yang udah pernah di Guslat lah, bagaimana cara organisasi yang baik, bagaimana tata pengurus yang baik dan benar, gimana caranya gitu. Dan mungkin yang lain selain kegiatan yang tadi ya mungkin bisa kayak tukar latihan gabungan gitulah dari fakultas lain juga. Oh, jadi bisa interaksi sama fakultas lain juga. Oh, berarti proker-prokernya itu kadang juga ngajak apa ya, kolaborasi lah ya intinya, bareng sama fakultas lain. Oke. Menarik sih aku lihat-lihat prokernya itu, karena yang kita tahu tuh kan pramuka itu kan sebenarnya seru banget kalau misalkan kita laksanain, dan banyak orang yang masih kurang menaruh perhatian di pramuka nih kalau aku lihat. Nah, tapi aku yakin sih karena apa ya, di ranah universitas itu kan pramuka itu kan jarang ya, dan nah apalagi di universitas ini nih. Nah, untungnya di UNES itu kan ada tuh UKM Guslat. Nah, mungkin dari itu aku yakin sih banyak dari adik-adik Cakra Muda nanti nih yang bakalan ikut ke dalam Guslat Fakultas Hukum itu sendiri. Oke. Nah, kalau aku boleh tahu selanjutnya, pencapaian apa aja sih yang udah diraih sama Guslat Fakultas Hukum itu sendiri? Kalau dari tahunku sama tahun sebelumnya mungkin karena kebentur pandemi jadi tidak ada kegiatan ya kan gitu. Tapi kalau dari tahun sebelumnya mungkin untuk kayak ada yang mahasiswa terbaik, jadi itu dari Guslat sendiri itu 2 tahun berturut-turut, namanya Kak Rahmat, itu jadi mahasiswa terbaik selama 2 tahun berturut-turut kurang lebih. Nah, kalau itu kan istilahnya kan pencapaian itu kan menurutku nggak harus sebuah prestasi ya, bisa aja kegiatan yang dilaksanain. Nah, untuk pencapaian yang udah ada nih di tahun-tahun online khususnya ya, yang selama pandemi ini, itu apa aja sih? Mungkin Kak Bain nih bisa jawab nih, kan Kak Bain kan angkatan 2020 ya? Pasti ngerasain dong kegiatan-kegiatan online di Guslat itu apa aja gitu. Kalau masalah kegiatan offline, kita ada webinar bareng fakultas lain juga. Ini ada mendatangkan narasumber yang luar biasa hebat. Kita mengasah skill bersama, yaitu dan semuanya hebat. Oke. Berarti pencapaian ini dari selama online ini tuh seputaran webinar, ikut-ikut latihan rutin, pengembangan public speaking kayak gitu. Itu seru sih, yang istilahnya di UKM lain mungkin dapat gitu, tapi
aku ngeliat hal unik nih, ternyata juga dapat public speaking juga ya dalam pramuka ya. Ya selain public speaking, kita juga ngadain tentang kewirausahaan juga. Oh gitu, berarti sebenarnya mungkin cakra muda di rumah ini belum tahu lebih lanjut gitu, karena sebenarnya pramuka itu sangat luas ya cakra muda. Nah ini bisa didengarkan nih dari podcast ini nih. Kita bakal ulik lagi nih yang lebih menariknya lagi di Guslat Fakultas Hukum. Oke, aku lanjut ya pertanyaannya. Nah dari sekian banyaknya pencapaian tadi gitu, menurut Kak Bain maupun Kak Adit nih, kira-kira apa aja sih keuntungan yang bisa kita dapatin gitu, khususnya buat teman-teman cakra muda nanti kalau ikut Guslat dari Fakultas Hukum itu sendiri? Monggo, bisa dijawab siapa duluan? Oke, pertama-tama pramuka di universitas di perguruan tinggi itu sangat berbeda dengan pramuka di sekolah. Dimana di universitas di perguruan tinggi ini lebih mengedepankan skill dan menambah wawasan, dan untuk kerjasama ya. Oke. Nah, kalau menurut Kak Adit sendiri nih, keuntungannya apa aja nih yang bisa didapat? Kalau keuntungan yang utama ya, karena kita kan bareng-bareng dengan fakultas lain, kita bisa nambah-nambah teman, nambah-nambah relasi sama teman yang dari fakultas lain kan. Mungkin kayak nanti untuk kedepannya bisa lah teman itu kita buat ya untuk mendorong kita atau penyemangat kita atau bagaimana. Nah, iya benar. Selain itu kan ya emang tadi udah dibilang pramuka di universitas itu kan beda dengan yang ada di SMA ataupun SD ataupun SMP. Nah, kalau di universitas sendiri yaitu lebih ke pengembangan soft skill kita, kemudian public speaking, dan ya pengembangan lainnya lah untuk kedepannya. Nanti mungkin bisa kayak kewirausahaan yang tadi disebutkan. Nanti bisa tuh kita kayak mungkin lagi nggak tahu mau ngapain, kok tiba-tiba punya kesukaan nih di misalnya di bidang kuliner ya, mungkin bisa tuh buka bisnis tentang kuliner, jadi bisa seperti itu sih. Oke. Kalau aku lihat karena keuntungannya tadi yang disebutin banyak, khususnya apalagi ya cakra muda, aku mau ingetin sekali lagi nih bahwa pramuka yang ada di SMA itu sama yang di Univ beda ya. Beda banget tuh teman-teman. Jadi jangan teman-teman tuh jangan takut buat ikut pramuka gitu, karena pramuka itu sangat seru ya, apalagi di universitas. Makin berkembang lagi nih yang ada di universitas tuh, khususnya pramuka. Apalagi kalau teman-teman mau cari kenalan dengan fakultas lain tuh bisa banget tuh. Itu sih yang biasanya dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa. Iya, bisa banget. Dan itu sebuah keuntungan ya, istilahnya curi start gitu, mulai start duluan. Oke. Nah, tadi keuntungannya banyak, otomatis tuh aku melihat mungkin cakra muda akan menjadikan Guslat Fakultas Hukum ini menjadi sebuah pertimbangan untuk UKM yang diikuti nanti. Nah, kasih tahu lagi dong nih biar cakra muda itu makin tertarik untuk ikut masuk ke dalam UKM Guslat Fakultas Hukum. Dengan mungkin bisa disampaikan keistimewaan dari UKM Guslat biar lebih menarik lagi nih cakra muda di rumah. Kalau untuk di Guslat Hukum sendiri ya, kita lebih ke tempat dimana kita asal aja. Kalau di Guslat Hukum kita bisa tuh kayak pengembangan soft skill, bagaimana cara membuat sebuah makalah yang baik dan benar, ataupun bagaimana sih kita bisa berbicara dengan baik di depan umum atau public speaking yang biasa kita kenal itu kan. Karena kan public speaking kadang kalau orang yang nggak bisa benar-benar belum punya itu kan agak susah ya. Jadi mungkin lebih bingung apa yang mau disampaikan. Dan di UKM Guslat Hukum sendiri itu bisa dikembangin secara bersama-sama. Jadi kita kan nanti setiap kegiatan mungkin bisa lah penyampaian masing-masing dari para anggota. Jadi semuanya berbicara dan mengembangkan skillnya gitu. Benar. Nah, kalau dari aku lihat sih ya, berarti tadi itu di dalam Guslat Fakultas Hukum itu banyak yang namanya pengembangan soft skill ya. Jadi nggak cuma hard skill aja, tapi soft skill juga dikembangkan nih kalau untuk di kepramukaan tingkat universitas. Oke, karena aku tadi udah banyak nanya nih ya, mungkin aku mau ngasih sedikit tebak-tebakan dulu kali ya, biar kita nggak tegang gitu loh.
Aku punya sebuah tebak-tebakan, mungkin ini udah nggak asing lagi di anak-anak pramuka ya. Gini, clue-nya itu, aku mulai ya. Clue-nya itu adalah hal yang pertama kali dilihat saat bangun pagi. Nah, aku sekarang ada di lantai 2. Aku turun 2 lantai. Lalu terus aku belok kanan. Aku sekarang ada di lantai berapa? Ayo, Mbak. Ayo, ini mungkin nggak asing ini, asing kayak gini tuh. Games kayak gini. Biasa kayak gini tuh. Ayo, Mbak. Apa coba tadi ulangi? Aku ada di lantai 2 sekarang. Ya, Terus aku turun 2 lantai. turun 2 lantai. Terus aku belok kanan. Aku sekarang ada di lantai berapa? Ayo. Lantai 2. Salah. Lantai 9. Kok bisa? Nah iya, ayo aku ulang lagi ya. Nih. Ini clue-nya aku kasih. Ini tebak-tebakan handphone nih, yang kedua nih. Ini udah gampang banget nih clue-nya yang kedua. Tebak-tebakan handphone ya. Aku sekarang ada di lantai 1. Terus aku turun 2 lantai. Ya, aku belok kanan. Iya. Aku ada di lantai berapa? 8. Nah, kok tahu? Lebih kok tahu? 8, iya bener kan? Benar. Tuh. Kak Adi tahu? Masih belum. Aku tadi masih mikir sebenarnya. Masih Tapi mikir. duluan KB-nya kayak gimana? Dia kan lebih sering. Kalah start. Ya itu lah, lebih sering kena. Oh itu ya, game-game gitu ya, game-game kayak gitu. Mungkin hal-hal receh. Ini receh banget sih sebenarnya sih, tapi seru sih. Seru. Oke. Oke, kita kan udah ya, aku mau lanjut nih pertanyaan selanjutnya. Karena kan tadi kan kita udah sedikit refresh otak, mind blowing dikit lah. Nah, aku ngelihat beberapa cakra muda ini udah ngasih pertanyaan di question box Instagram. Tadi udah aku lihat. Ini ada yang masuk, ada pertanyaan seperti ini. Kegiatan di dalam Guslat Fakultas Hukum itu seputar apa aja? Luas ini. Mungkin aku kerucutin lagi ya. Mungkin kegiatan rutin di Guslat Fakultas Hukum itu apa aja sih? Ayo. Kabain dulu deh, Oke, kegiatan rutin ya. Kita ada latihan rutin yang mana setiap bulannya pasti berbeda-beda temanya. Ada itu tadi soft skill, kewirausahaan, public speaking, dan lain-lain itu. Dan ada latihan gabungan, di mana itu dilakukan setiap 1 tahun sekali, sama dengan fakultas lain. Terus bisa ditambahin? Itu kayaknya udah gue sebutin semua sih. Oh, iya. Aku juga bingung mau Itu udah disebutin semua ya. Semua udah masuk kayaknya. Oke, mungkin yang kedua bisa dijawab sama Kak Adit nih. Oke, pernah nggak sih kolaborasi ya? Collab sama fakultas lain, Guslat Fakultas Hukum ini pernah nggak sih? Ya yang terdekat ya barusan beberapa minggu yang lalu kita kolaborasi dengan Fakultas Ekonomi, dimana itu kan ya itu loh, dari itu salah satu bagian dari latihan gabungan. Ini kemarin kita sama GL7 Fakultas Ekonomi, kemudian nanti di bulan Agustus ya, Iya. itu nanti kita juga ada latihan gabungan lagi dengan GL 4 atau 2 ya. Iya itu. Ya antara itulah, kalau udah FBS ya FIPA, antara itu kegiatannya sih. Kita ya. juga ada gabungan sama GL lain tentang apa namanya? Kegiatan masyarakat juga iya, sosial gitu. pengabdian masyarakat. Oh iya. Tapi belum terlaksana karena ini masih PPKM kan, masih ada pandemi gitu. Bener. Oke, berarti tadi itu kalau bisa aku bilang hampir seluruh Guslat yang ada di Universitas Negeri Semarang tuh udah kolaborasi ya, udah sering ya. Oke. Udah calling-callingan, udah kontak-kontakan, seru banget. Itu tuh yang tadi aku bilang cakra muda ya. Kalau kamu ikut Guslat itu tuh kamu bakal kenal banyak banget anak-anak dari fakultas lain. Karena menurutku tuh Guslat tuh lebih ke rumah sih, bisa cerita, curhat gitu. Betul. Suka senengnya tuh
bisa diceritain lah di Guslat di Sharing. sharing ke teman-teman yang lain, ke fakultas lain juga bisa banget. Tuh, Cakra Muda, dengerin tuh ya tadi ya dari Kabain tuh. Itu menarik banget tuh. Itu buat bahan pertimbangan aku banget sih. Mungkin kalau aku jadi Cakra Muda ya, nanti aku bakalan ikut nih yang namanya Guslat Fakultas Hukum. Nah, oke, kita sampai di pertanyaan terakhir nih Kak. Ini bukan pertanyaan sih ini. Aku minta dari Kak Bain dan Kak Adit kasih pesan untuk teman-teman Cakra Muda nih. Oke, mungkin bisa pesan apa aja sih, nggak apa-apa sih apa mau disampaikan, mungkin pesan selama pandemi atau pesan buat ikut promosiin Guslat Fakultas Hukum, nggak apa-apa, silakan. Ya untuk pesan ya yang pertama dengan ini masa pandemi, saya tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, tetap pakai protokol kesehatan yang ada, dan juga untuk PPKM yang darurat ini itu kan banyak juga tindak kejahatan yang meningkat. Jadi kalau sebisa mungkin emang udah jam 8 kan jam 8 udah pada tutup nih. Nah, aku pesen kalian gak usah keluar aja lah, mending di rumah lebih baik, karena kan semakin malam tuh semakin sepi dan jalan lampunya dipadamkan supaya nggak ada orang keluar kan. Nah, jadi kan di rumah aja karena ya kejahatan udah meningkat. Kemarin banyak kejadian di dekat rumahku sih, makanya lebih baik kalian hati-hati di rumah, tetap jaga kesehatan, jaga diri, jaga keluarga kalian gitu. Oke. Kak Bain, ada tambahan? Kalau aku sih lebih ke semangat, jaga kesehatan nih penting banget sih, jaga mood juga. Kalau mood jelek nih pasti berantakan semuanya kan. Terus jangan lupa ikut gabung sama kita ke Guslat. Oke, benar ya. Tuh yang tadi disampaikan dari Kak Bain sama Kak Adit tuh ya, diingat ya teman-teman, apalagi sekarang lagi PPKM, udah di atas jam 8 jangan keluar-keluar karena jalanan sepi, makin banyak tindak kriminal meningkat ya teman-teman di setiap daerah manapun. Oke deh, mantep banget nih narasumber kita hari ini, Kak Bain, Kak Adit. Aku dong yang makasih dong harus ya kan. Makasih kita udah diundang sih. Oh iya, sama-sama. Aku juga seneng kalian ini udah mau datang ke podcast ini, ke Cakra Pods. Ini keren banget, udah mau sharing, udah mau jadi narasumber yang sangat memberikan informasi-informasi yang informatif ya. Aku makasih sekali lagi deh. Oke deh kalau gitu, Cakra Muda, nggak kerasa nih ya kita udah sampai di bagian akhir dari Cakra Pods episode kali ini. Buat teman-teman Cakra Muda, jangan lupa ya untuk saksikan episode Cakra Pods yang lainnya, karena banyak banget informasi yang bisa kalian dapetin nih seputar FH-UNES, khususnya UKM, LK, BSO, dan kelompok belajarnya. Oke, aku pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Cakra Muda.